Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran informatika. Kali ini kita akan belajar tentang pengenalan bahasa HTML. Apa itu HTML? Nah, HTML merupakan kependekan dari Hypertext Markup Language yang merupakan bahasa pemrograman yang khusus dirancang untuk mendesain sebuah web page atau halaman web. Sejarah HTML, pada tahun 1980, IBM memikirkan pembuatan suatu dokumen yang akan mengenali setiap elemen dari dokumen dengan suatu tanda tertentu. IBM kemudian mengembangkan suatu jenis bahasa yang menggabungkan teks dengan perintah-perintah pemformatan dokumen. Bahasa ini dinamakan dengan markup language, sebuah bahasa yang menggunakan tanda-tanda sebagai basisnya. IBM ini menamakan sistemnya sebagai General Markup Language atau GML. Bagaimana cara membuat file HTML? Nah, file HTML ini dapat dibuat dengan text editor seperti Notepad. Lebih bagus lagi menggunakan text editor yang memiliki fitur sintaks seperti Notepad++ atau Sublime Text. Nah, file ini disimpan dengan ekstensi HTML atau HTML. Nah, selanjutnya, apa sih kegunaan kita belajar bahasa HTML? Yang pertama, bahwa HTML ini di dalamnya bisa mengintegrasikan gambar dengan tulisan, bisa membuat pranala atau link, bisa mengintegrasikan berkas suara dan rekaman gambar hidup. Selain itu, bisa membuat form interaktif. Contohnya seperti website yang dimiliki oleh SMP plus Algifari seperti ini. Ini backgroundnya yang pertama. Nah, di dalamnya itu ada link-link untuk mengintegrasikan ke file selanjutnya. Ada juga contoh website ya pribadi seperti ini. Ya, kita bisa membuat link, bisa membuat daftar dan membuat tulisan-tulisan pribadi. Seperti itu ya kegunaannya. Selanjutnya, dalam HTML ini kita terdiri dari tag-tag atau penanda. Jadi HTML ini ya disusun dengan tag-tag atau penanda. Perhatikan letak penulisannya. Penulisan informasi yang ingin dimuat di website berada di antara tag body dan garis miring body. Ini harus selalu ya. Yang pertama ada body seperti ini yang diakhiri dengan garis miring body. Tag ini merupakan tubuh dokumen. Jadi setiap informasi yang ditulis di dalam penanda ini akan tampil di dalam halaman web. Nah, contohnya nih, ada contoh HTML sederhana. Kalian perhatikan ya. Misalnya kita ingin menyampaikan informasi di website. Informasi ini merupakan pesan tulisan, misalkan situs web ini milik Liswida, maka bentuk kode HTML-nya sebagai berikut. Yang pertama, ini sudah pasti harus kita menuliskan HTML di dalam kurung seperti ini dan diakhiri dengan garis miring HTML. Nah, di bawah HTML kita harus mencantumkan body dan diakhiri dengan garis miring body. Di dalamnya ini tulisan yang akan kita tuliskan di dalam web. Kebetulan kali ini kita akan menuliskan situs web ini milik Liswida. Kita perhatikan ya. Nih, tulisan tadi sintaks-sintaksnya kita ketikkan di Notepad seperti ini. Kemudian kita simpan file dengan ekstensi HTML, kemudian klik 2 kali pada file yang akan muncul pada halaman web Anda tadi. Ya, diklik 2 kali ya.
maka akan muncul di halaman webnya seperti ini. Nah, ini perhatikan, ini di halaman webnya seperti ini. Ya, kalau kalian menuliskan di notepad seperti ini, kalian simpan dengan ekstensi HTML, kemudian klik 2 kali di filenya itu, maka lihat di browsernya akan muncul tulisan seperti ini. Selanjutnya title. Title ini berfungsi untuk membuat judul website. Sementara itu tag head berfungsi untuk membuat kepala dokumennya. Tag title ini harus diletakkan di dalam tag head. Perhatikan hasilnya, tag yang ada di tag title akan ditampilkan sebagai judul website. Nih, nah misalkan dokumen HTML ini ya diapit oleh tag head dan diakhiri dengan garis miring head. Di dalam bagian ini biasanya dimuat tag title yang menampilkan judul halaman pada titel browser. Tag head ini merupakan kepala dokumen. Agar mudah memahami contohnya, kita lihat nih contohnya. Kita bikin pemrograman seperti ini, HTML dan diakhiri dengan garis miring HTML. Selanjutnya kita tuliskan head dan diakhiri dengan garis miring head. Di tengahnya ada title. Jadi title ini diposisikan di dalam head, diawali head dan diakhiri garis miring head. Nah, title ini nanti kita lihat sebagai judulnya ya. Selanjutnya body. Body sebagai isinya. Body awal dan body akhir menggunakan garis miring body. Kita lihat. Nah, ini isinya seperti tadi ya, situs web ini milik Liswida. Coba kalian perhatikan. Nah, setelah kalian tulis di notepad perintah tag tadi seperti yang sesuai Ibu jelaskan, maka hasilnya akan seperti ini. Coba perhatikan perbedaan latihan 1 yang tadi dengan latihan 2. Kalau yang pertama tadi, di sini di atasnya ini ada tulisan D mengajar. Ini ada tulisan seperti ini. Jadi belum tertulis secara jelas judulnya. Kalau sekarang situs web Liswidanya sudah tertulis. Nah, jadi ini fungsinya title itu di sini, ya, menuliskan judulnya. Sedangkan situs web Liswidanya ini sama, ini body. Jadi body ini menuliskan situs web ini milik Liswida. Sedangkan untuk title menuliskan judulnya, situs web Liswida. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tag H1 dan tag P. Tag H dan tag P berfungsi untuk membuat judul artikel. H1 adalah ukuran judul terbesar di dalam HTML. Ada judul itu ada H1, H2, H3 sampai H6 kalau nggak salah. Sementara itu tag P berfungsi untuk membuat paragraf. Kalian modifikasi aja nanti ya. Nah, ini Ibu perlihatkan contohnya. Ini seperti biasa, HTML awal dan akhir, kemudian head. Di dalam head ada title, titelnya situs web Liswida seperti tadi. Selanjutnya body. Body ini isinya ya. Isinya akan kita munculkan apa? Nih, kita munculkan bahwa tentang situs web ini menggunakan huruf yang besar. Sedangkan ini diawali dengan P dan diakhiri dengan garis miring P, ini merupakan paragraf. Kita lihat hasilnya ya. Nah, kalian ketik di notepad seperti ini. Tata caranya seperti yang tadi di awal, kalian save dengan ekstensi HTML, kemudian klik 2 kali di filenya, kemudian akan muncul di browsernya seperti ini. Nah, lihat ya. Di sini sudah kelihatan latihan 1, 2, dan 3. Ini latihan yang ketiga. Kalian sudah bisa membedakan kan dengan tag-tag berikut? Pertemuan kali ini, Ibu baru membahas tentang dasar dari bahasa HTML. Ya, materinya sampai dasarnya dulu ya. Nah, kesimpulannya bahwa dokumen HTML mirip dengan dokumen tulisan biasa.
hanya dalam dokumen ini, sebuah tulisan bisa memuat instruksi yang ditandai dengan kode atau lebih dikenal dengan tag tertentu. HTML ini lebih menekankan pada penggambaran komponen-komponen struktur dan format di dalam HTML web daripada menentukan penampilannya. Nah, ini ada tugas buat kalian. Kalian catat ya di buku tulis, kemudian kirimkan ke ibu. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih anak-anakku. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Semoga materinya dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.